Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaifa halukum, anak-anakku semua siswa kelas 6B, rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama dalam pembelajaran PJOK. Di KD 3.3, memahami variasi dan kombinasi jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan tradisional atau sederhana. Baik, perlu Ustadz Afif sampaikan lagi bahwa lempar roket itu merupakan permainan modifikasi dari lempar lembing. Karena lempar lembing itu terlalu besar bagi anak-anak SD, maka dimodifikasi menggunakan lempar roket. Ya. Atau biasa disebut dengan athletic kits. Ya, athletic kits. Ya, baik. Nah, dan lempar merupakan salah satu nomor dalam cabang olahraga atletik ya. Sudah Ustaz Afif sampaikan bahwa atletik itu ingat ada jalan, lari, lompat atau loncat dan lempar. Nah, dan dalam pembelajaran lempar roket akan dipelajari juga variasi gerak lari dengan kombinasi lempar. Baik. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa teknik yang harus dikuasai dalam lempar roket, nah ini salah tulisan. Lempar roket itu ada teknik awalan dan teknik melempar. Nah, dan perlu Ustadz Afif sampaikan juga bahwa peraturan itu juga berlaku sebagaimana lompat jauh, ya, lompat jauh. Jadi ada batas tolakan, ya, ada batas tolakan. Nah, bagaimana teknik awalannya? Jadi pelempar memegang roket dengan tangan kanan di atas pundak. Ini teknik awalan ya. Lalu melakukan lari sekitar 13 langkah. Ya. 7 langkah awal berlari pelan, lalu langkah berikutnya lari cepat. Sebelum melempar, pelempar berlari dengan langkah berjingkat. Nah, tekniknya seperti itu memang. Ada teknik berjingkat di dalam lempar roket atau lempar lembing ya. Teknik melempar. Teknik yang membawa roket tangan yang membawa roket ditarik lurus ke belakang. Nah, ditarik ke belakang. Nah, supaya apa ini? Ya, supaya lemparannya jauh nanti. Lalu siku dipinggangkan sedikit dan lempar roket ke arah depan atas. Nah, sebisa mungkin itu sudutnya 45 derajat ya, sehingga lemparannya jauh. Ya, lemparannya jauh. Nah, dan ini merupakan lapangan dalam lempar lembing. Nah, tadi ini yang Ustadz Afif maksud ya. Ada awalan atau jalan untuk lari, ya. Kemudian ada batas tolakan dan juga daerah lemparan. Nah, saat melempar maka tidak boleh melewati batas tolakan. Nah, jika melewati maka dianggap gugur atau didiskualifikasi. Dan ketika melempar wajib memenuhi daerah lemparan atau di sini disebutkan 30 derajat ini ya. Jadi jika melewati daerah ini maka tidak dianggap. Misalkan sejauh meskipun itu jauh sekali ya tetap nggak dianggap. Harus mendarat di area yang sudah ditentukan. Nah, dan kita akan membahas variasi dan kombinasinya ya. Ada dua nanti, untuk variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar menyamping dan juga variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar ke depan. Untuk yang variasi yang pertama ini, posisi awal berdiri sambil memegang roket. Lakukan gerakan lari pelan dan lari cepat sebagai awalan sebelum melempar roket. Nah, ini variasi ya. Variasi yang pertama. Tarik roket ke belakang, kemudian dorong lengan dari belakang ke depan. Nah, dorong. Kemudian pada langkah ini kepala menghadap ke depan, namun posisi badan menyerong atau menghadap samping. Nah, ini nanti perbedaannya di sini. Dorong dengan yang kedua, variasi yang kedua. Dorong lengan sampai posisi lengan lurus, lalu lepaskan roket. Nah, ini untuk variasi yang pertama. Nah, dan ini merupakan gambarnya. Tadi ini yang menyamping ya. Dan yang selanjutnya adalah variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar menghadap depan. Nah, ini perbedaannya hanya di sini nih. Yang satu menyamping, ini yang satu menghadap depan. Nah, posisi awal berdiri sambil megang roket, sama. Namun perbedaannya adalah di saat ketika menarik roket ke belakang, maka dorong lengan dari belakang ke depan. Dan pada langkah ini kepala dan badan menghadap ke depan. Nah,
Jadi dua teknik ya dalam melempar samping dan melempar ke depan. Nah, ini merupakan gambar lempar roket ya dengan teknik menghadap depan. Nah, dan mungkin cukup sekian untuk KD ini 3.3 di memahami variasi dan kombinasi jalan, lari, lompat, dan lempar dalam lempar roket atau lompat jauh ya. Dan tugas kalian adalah deskripsikan variasi dan kombinasi gerak dasar lompat jauh atau kombinasi gerak dasar lempar roket dalam bentuk gambar, poster atau yang lainnya. Jadi kalian misalkan membuat misalnya lompat jauh, maka deskripsikan di situ. Kasih gambar, kemudian kasih tulisan, langkah-langkahnya dan seterusnya. Ya, sekreatifnya kalian. Ya, boleh digambar, boleh pakai aplikasi, bagaimana kalian lebih mudahnya. Tapi ingat, harus karya sendiri dan kreatif. Ya. Kumpulkan tugas kalian dengan menyertakan nama lengkap dan nama tugas. Jangan lupa memberi nama lengkap dan tugas. Ya. Jika nanti cuma nama saja, nanti Ustadz Afif kurangi nilainya. Karena Ustadz Afif harus tahu siapa ini, dan seterusnya. Maka beri nama lengkap untuk memudahkan Ustadz Afif dalam menilai. Ya. Tenggat atau batas waktu Ahad ya, 17 Oktober pukul 18.30. Kumpulkan sebelum ini ya. Nanti kalau setelah ini Ustadz Afif belum tentu nilai ya, kecuali kalau ada uzur. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.